Saya rasa ini bisa jadi penggantinya Velete Aeroforce dengan harga yang lebih terjangkau, tapi performanya nggak kalah juga. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Clash Official teman-teman. Dan kali ini teman-teman, di tangan saya ada satu raket lagi dari brandnya Velete. Ini adalah raket Velete di series The Fiery Ripple 2, The Fiery 222. Dan setelah beberapa waktu lalu saya pakai raket ini teman-teman, saya bisa rekomendasikan raket ini buat teman-teman koleksi. Terutama buat teman-teman yang memang sudah dapat feeling atau pingin nyobain raket dengan feeling compact. Framenya compact teman-teman. Jadi kecil ya teman-teman. Tuh, bukan isometrik yang standar kayak biasanya. Raket ini jadi pengikutnya Velete Aeroforce yang sebelum-sebelumnya udah viral duluan, udah populer duluan. So, gimana sih penampakan detailnya? Nanti bakal kita bahas, pun juga bagian perbagiannya, serta feel pemakaiannya seperti apa, karakteristik raket ini seperti apa, nanti bakal kita bahas tuntas ya. Jangan skip videonya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi soal raket Velete di series The Fiery 222 ini. Jadi guys, raket Velete The Fiery 222 ini adalah satu series raket dari brandnya Velete yang keluarnya belum lama ini teman-teman. Yang secara singkatnya ya teman-teman, sebetulnya kalau saya lihat secara keseluruhan, raket ini tuh coloring ataupun desain terbaru yang sengaja dibuat Velete memang mirip-miripin raket yang Velete Aeroforce. Yang mana Velete Aeroforce itu udah terkenal duluan, viral dan populer duluan di kalangan pecinta badminton. Karena secara keseluruhan tuh dari shaftnya, kemudian frame shape-nya, ini mirip banget dengan Velete Aeroforce. Ya hanya dibedakan dengan tampilan secara keseluruhan, desain karakteristiknya agak berbeda sedikit. Dan biar mudahnya kita coba bahas bagian perbagiannya ya. Kalau end cap-nya ini udah saya tutup guys, coba kita buka bentar. Sebetulnya nggak jauh berbeda dengan end cap-nya raket-raket Velete pada umumnya. Tuh, kayak gini ya, yang berwarna ungu dengan logo Velete-nya yang berwarna putih ya teman-teman. Nah, ini gripnya itu kan G5 dan ini tuh sudah saya ganti gripnya. Jadi grip bawaannya udah saya buang, saya ganti dengan grip handuk. Ini grip handuk kesukaan saya ya. Kemudian kalau kita naik ke bagian konnya teman-teman, seperti biasa di sini ada logo Velete, kemudian ada tulisan Velete Design, kemudian berat raket ini yang 4U dan ukuran gripnya G1. Standarnya Velete sih namanya G1, tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa brand lain sih, ya ini ukuran G5 lah teman-teman. Kemudian kalau kita naik ke shaftnya ini lumayan, ya nggak kecil banget, ini standar biasa lah, nggak kecil-kecil banget. Dan shaftnya sih kerasa medium. Nah kalau kita gini kan medium, tapi ketika dipakai swing, mediumnya agak lentur sedikit ketimbang Velete Aeroforce. Kalau teman-teman udah pernah pakai Velete Aeroforce yang populer banget itu, raket itu lebih kaku sedikit. Kalau ini lebih lentur sedikit. Kalau misalnya shaft mediumnya Velete Aeroforce itu misalnya di poin 50 ya, ini mungkin di 45 lah atau 40. Jadi agak lentur sedikit ketika dipakai swing. Dan kemudian di bagian shaftnya ini kita bisa lihat di sini ada seriesnya The Fiery 222. Yang nggak tahu kenapa kalau dengan karakteristik font The Fiery 222 ini saya kurang cocok sih, ya kurang bagus lah. Biasanya Velete tulisannya lebih bagus dari ini. Ini kayak tulisan biasa banget gitu untuk serinya. Tapi itu ya bukan masalah berarti, nggak bakal ngaruh di performa raketnya sebetulnya. Hanya di performa tampilannya aja. Dan itu pun penilaiannya relatif, tergantung siapa yang menilai. Kalau saya pribadi kurang cocok, kurang mewah sedikit untuk tulisan The Fiery 222 ini. Kemudian kalau kita putar di sini ada spesifikasi balance point-nya yang 290 mm dengan tension maksimalnya 31 lbs. Dan nggak ada tulisan lainnya, di sini hanya tulisan level raket ini yang moderate ya teman-teman. Kemudian carbon graphite, max tension 31 lbs. Nah itu tadi ya teman-teman ya bagian shaftnya, yang mana secara keseluruhan background ataupun warna dominan dari raket ini memang berwarna biru. Bukan glossy, ini kayak matte gitu. Antara glossy dan doff, antara redup dan mengkilat, ini di tengah-tengahnya. Nggak terlalu mengkilat pun juga nggak terlalu redup. Kemudian kalau kita naik ke T-joinnya, ini ada logo Velete-nya. Kemudian nih, di awal tadi yang udah saya bilang, frame shape-nya ini sama persis dengan Velete Aeroforce teman-teman. Dan asiknya di raket ini,
Saya suka tuh di bagian bawah ini guys. Dan saya tuh dari dulu suka banget kalau udah raket yang bagian bawah mata grommetnya kayak gini tuh udah tersambung gitu ya. Itu suka banget sih. Jadi itu ya, framenya itu bentuknya kayak Velet Aeroforce yang bentuknya itu pipih lebar. Jadi kalau dilihat begini itu dia lebar, kalau dilihat dari samping begini, ini dia pipih, walaupun nggak pipih banget ya. Ya sebetulnya kalau misalnya kita bandingkan dengan brand populernya Yonex ya, ini sebetulnya mirip banget dengan seri Nano Flare ya, yang agak pipih walaupun nggak sama persis ya. Tapi saya rasa keduanya ini, antara ini dan Nano Flare itu punya keunggulan di bagian permainan speednya, kecepatannya. Karena yang saya rasakan beberapa waktu lalu ketika pakai raket ini, walaupun raket ini tuh cenderung medium ke flat, tapi dipakai main speed lumayan enak, lumayan nyaman, lumayan agresif ketika dapat bola-bola cepat gitu teman-teman. Dan kemudian di bagian frame kepalanya di sini ada tulisan carbon graphite di 4 sisi yang berbeda kanan kirinya. Kemudian di bagian atasnya ada tulisan power frame. Nah, raket ini kan kemarin saya pasangin pakai senarnya Yonex BG66 Brilliant tarikan 28 lbs. Kita coba dengerin hitting soundnya dulu teman-teman ya. Kualitas hitting soundnya sih sebetulnya saya rasa 11-12 kayak Velet Aeroforce ya. Jadi walaupun pakai senar yang agak bagus, agak tipis, dia ya nggak terlalu ngecering lah. Ya sesuai dengan harganya lah di harga segitu. Karena raket ini kan harganya kalau kosongan itu di kisaran 270 sampai 300 ribuan. So itu harga terjangkau banget. Kalau Velet Aeroforce mungkin karena dia menang populer ya, jadi harganya lebih mahal sedikit di kisaran 400 ribuan. Ya sebetulnya raket ini jadi opsi ya, opsi baru, alternatif baru buat teman-teman yang pengen ngerasain frame compact, feel-nya karakter mirip-mirip Velet Aeroforce tapi harganya lebih terjangkau. Pun juga dengan karakteristik coloring warna yang agak berbeda. Karena kalau saya lihat-lihat teman-teman, di pandangan pertama ataupun ya sekarang saya ngeliatin raket inilah, ketika dibandingkan dengan Velet Aeroforce, kayak raket ini punya keunggulan sedikit loh dari desainnya ya secara keseluruhannya. Tapi lagi-lagi terkait warna dan desain kan relatif ya penilaiannya. Tapi buat saya ini lebih kerasa mencolok, apalagi ketika dibawa ke lapangan. Oke, itu tadi teman-teman bagian per bagian dari raket Velet The Fiery 222 ini yang udah kita bahas semuanya. Dari kita sekarang bahas untuk feel pemakaiannya, karakteristik raket ini ketika dipakai main. Dengan spesifikasi bawaan raket ini yang berat 4U, dengan settingan yang seperti saya lakukan seperti biasanya gitu, dengan grip bawahnya saya buang, saya ganti dengan grip handuk, dan saya pasangnya senar. Dari 4U, raket ini tuh jadinya masuk di 91 gram kurang lebihnya. Sebetulnya di berat 91 atau 92 gram itu lumayan gak enteng lagi, gak ringan lagi. Tapi bersyukurnya raket ini ketika tersetting seperti ini, balance point-nya itu hanya di 295 mm. Fix banget, mirip banget dengan spesifikasi kosongan atau bawaan dari raket ini. So, dengan balance point yang nggak terlalu tinggi, yang masuk di kategori even balance, tentu saja raket ini bakal nyaman banget buat main all around. Nyaman di semua pukulan. Dan itu yang kemarin saya rasakan ketika pakai raket ini buat main. Maju mas.
Roni. Yap, itu tadi teman-teman permainan saya ketika pakai raket ini. Yang secara keseluruhan karena kemarin saya main di tempo yang nggak terlalu cepat, agak lambat sedikit. Jadi raket ini benar-benar survive loh, enak banget. Smash-nya dapat, defense-nya nggak tekor, bahkan nyaman lah kategorinya. Kemudian drive-nya juga cepat, agresif loh. Ketika dapat bola-bola cepat, bola-bola mendadak dari kawan-kawan, dari lawan-lawan saya bisa melakukan pukulan-pukulan yang refleks, yang cepat banget. Ini salah satu kelebihan dari raket Velet The Fury 222 yang setelah tersetting raketnya masuk di kategori even balance. Jadi seberapa worth it raket ini? Ya saya bisa bilang raket ini worth it banget. Karena dengan harga yang lebih terjangkau dari pendahulunya yang populer duluan, yang Velet Aeroforce, raket ini feelingnya mirip-mirip banget, kesulitannya mirip-mirip banget. Ya hanya flex sedikit saja. Tapi dia secara keseluruhan punya performa yang oke banget. Dan sementara segitu dulu teman-teman pembahasan untuk raket Velet The Fury 222. Saya rasa ini bisa jadi penggantinya Velet Aeroforce dengan harga yang lebih terjangkau, tapi performanya nggak kalah juga. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepak bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.